Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Nusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali udara melalui gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini, hari Jumat, 1 Oktober tahun 1965. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Letnan Kolonel Windu menyelamatkan Presiden Soekarno dari grup Dewan Jenderal. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965, di Ibu Kota Republik Indonesia Jakarta telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat dengan dibantu oleh pasukan-pasukan dari Gerakan 30 September dan Kepala Letnan Kolonel.
dihukum atas sesuatu yang tidak bernapas. Karena itu 4 kali, namanya tabungan kamu ya. Andai saja rencanaku ini berhasil, bisa dibayangkan berapa banyak nyawa yang bisa diselamatkan. Jadi tidak masalah untuk mengorbankan beberapa nyawa. Lantas, kenapa tak ada saja sendiri? Karena akulah Jenggala. Anda telah mengambil semua dari hulu, menggeruknya tanpa batas. Tidak segala hal tak datang. Ada beberapa hal yang bermanfaat untuk Nina. Sebagai pemegang tanggung jawab, ibu gagal. Tunggu. Keberatan hakim. Memuja Allah seolah mereka adalah ibu yang penyayang adalah buktinya bahwa kami dapat menyala memupukkan asap dapur berkat hasil pabrik itu. Ada planeta pengadilan dan nilai dari dia. Kami ukur dan kuat. Saya sudah membangun jalan dan sekolah di tempat yang dulunya belantara tak berguna. Dan politik itu adalah tulang punggung negara ini. Tumbuhan yang ditanam oleh kultur itu adalah bagian dari kami. Ia menjadi satu, sama sepertimu. Benda itu hijau, ia besar, berdaun, berbatang, dan berakar. Lantas harus disebut apa sebuah pohon kalau bukan pohon? Dan juga, aku tidak berbisik, aku ini manusia. Pohon belantara tak berguna. Tidak. Sebelumnya, tepat di bawah belakang itu, keluarga Hara hidup bagai harmoni, penuh kelarasan. Kini, aku adalah barang gabut yang kering, kusam, dan mudah terbakar. Kau tak menanam pohon, kau menanam pabrik yang makan. Hei! Tanpa adanya pabrik akan tulang gedung, roti, dan kosmetik wanitamu akan punah. Manusia perlu pemberdayaan. Mereka perlu peradaban yang maju. Memberi kenyamanan pada dunia. Kau meninggalkan sekali padaku. Kau memaksaku yang begitu kehausan menjilat bibir tapi tidak agar pohon tak lagi punya saingan. Aku tak bisa lagi menumbuhkan apapun selain makanmu. Aku terpaksa. Apa kalian lupa bahwa negara ini terlalu bergantung pada ateng-ateng asing? Kalian semua, peko asing. Melalui komunitas ini, negara kita menjadi besar. Kita adalah mafia dunia. Dan semua ini ada berkat keputusanku. Bukan negara ini, bukan negara kita, tapi kau bagai bandit kehidupan merampas hak kami. Ingatlah bahwa kami juga punya hak untuk hidup tanpa harus menunggu izin dari dalam komisarisme. Kami adalah warga negara ini. Sebelum kau membangun gedung beton utamamu. Tentu saja.
merupakan nasib lembah, nasib batu bara, dan nasib minyak bumi. Kita tidak bisa terus memangku tangan pada mereka. Bayangkan, lubang mereka sakit. Jangankan berjalan, menggelitik saja tidak mampu. Mereka juga berhak untuk hidup, berhak tersimpan, dan tidak boleh mati. Jadi, sekarang kau aktivis konservasi fosil. Mulia sekali. Kau mengistirahatkan batu bara, tetapi mengajaki kau di atas sinar matahari dan rintik hujan. Bicara besar mengenai hak hidup mereka, sedang kau sendiri yang melubangi tubuhku dengan mesin bulldozer mengangkut isi dompetmu. Kau sendiri yang menanam gambut di atas buah dadaku, lalu bertanya, mengapa air meluap ke dalam rongga-rongga? Kejam sekali bibirmu berkata bahwa banjir itu adalah bencana. Padahal itu adalah cara semesta muntah ketinggalan limbahmu. Keberatan, hakim. Saksi berkesan tetap perlu diingat kembali bahwa rakyat butuh makan, bukan pemandangan hijau. Pabrik, sawah, dan kebun adalah penghasil pangan mereka. Dan semua itu berdiri atas jasa Tuan Gendut. Aku sudah ngandung. Aku tak bisa lagi menumbuhkan apapun selain nisan untuk anak cucumu. Di saat yang sulit seperti ini, aku lagi menjadi bunga-bunga yang indah. Cukup menjadi satu saja kau hidup. Sungguh, aku dengan jutaan kemahalan hanya mengharapkan kau, kalian semua menggantung diri di lengan tanganku. Tak ada sujud pun maaf di dalam dirimu. Semua sudah penuh menghina, keji, dan kekusakan. Histeris! 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 Kalian semua histeris! Kalian tidak bisa hidup dengan saya! Dunia ini akan hancur tanpa pinjam dari kebunku! Masih banyak dengan tetangga yang bergantung pada tangan tanganku! Aku bukan penghancur! Aku sumber kehidupan! Aku cahaya pada pelaku rumah kalian! Dan sekarang kalian mengutuki aku. Tuhan Hakim, lihatlah mereka semua. Mereka yang kembali ke zaman batu. Mereka yang kembali ke zaman di mana bayi mengisap di atas pohon. Mereka lupa bahwa bursa sama ini yang melindungi orang miskin dari panas dan hujan di dalam rumah, bukan di bawah hutan. Nah, dakwa, saksi diharap tenang. Di sini bukan bursa efek, ini pengadilan. Pengadilan terakhir sisa nafas yang ia sia-siakan. Ya terlalu kejam untuk disebut manusia. Memang, si gendut ini kan pelanggar HAM. Hak asasi makhluk hidup. Kau hidupkan lampu rumah mereka hanya agar mereka dapat melihat lebih jelas betapa kumuhnya nasib yang kau berikan. Kau pandai bicara soal hasil dari rahim manusia, tapi gagal memperdaya rahimku. Lihatlah, benih apa yang kau tanamkan pada rahimku. Gabung, biarkan aku hidup sekali saja, tanpa menghisapi pahitnya antibiotik dan cyanida. Biarkan mereka
bukan neraka. Hidup seperti manusia sajalah. Ah, sudah lelah tubuhku terganggu sama asap. Cukup, para hadirin diharap tenang. Tuan Hakim, saya yang mengajukan banding. Tolong pertimbangkan semua cara saya tak melakukan sama ini. Tanpa kehadiran saya, 19 lapangan kerja akan mati. Gedung tinggi pencakar langit yang menciptakan adalah mesin pencetak makanan kalian. Dan jangan lupa, uang negara yang lahir dari minyak yang kalian beri rapuh. Batumu terlalu berat. Ajak kuatku. Kau menyanggan bibirku hingga aku tak bisa lagi menelan air hujan. Sekarang aku lapar dan kau adalah satu-satunya hal organik di dunia ini. Lantas, apa solusimu? Apa? Apa yang kalian inginkan? Sebutkan saja. Akan kuberikan apa saja. Uang, tanah, berkah, atau jabatan. Apa saja akan kuberikan. Akan kupastikan kalian semua akan hidup masyhur dan tidak kelaparan. Darah, tanah, air, ataupun manusia.